Selamat pagi teman-teman. Halo, hari ini saya ingin membandingkan kondisi fisik mall di beberapa negara. Salah satunya adalah negara saya sendiri, Indonesia. Dan yang kedua adalah Malaysia. Dan yang ketiga adalah the Philippines. Nah, dari tiga itu mungkin saya mulai dari Philippines dulu ya. Jadi kalau kita tuh selalu fokusnya pada energi fisik yang kita lihat itu mau itu wah, besar sekali, banyak orangnya, lengkap, secara fisik dia luas, panjang, menarik sekali, kita menyejukkan hati kita, terutama untuk cewek-cewek yang mau shopping dan segala macam. Itu kalau di Metro Manila, kota besar juga di Filipina, di kotanya Filipina, banyak sekali mall-mall semacam ini. Dan mall-mall di sana dibangun sebagian besar oleh konglomerat yang sudah ada. Salah satunya adalah SM. Dan SM itu dia kekuatan energi luar biasa. Visinya luar biasa dengan konsep visi yang bangun. Bagaimana membangun suatu tempat sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Nanti ke negara saya sendiri, Indonesia, di mana kalau di Jakarta itu, ya kalau bilang mall yang terbaru ya mungkin sekarang sudah jarang ya. Tapi kalau bangunan-bangunan bagus sebenarnya. Cuma mall di Jakarta itu bedanya dengan mall-mall tempat lain. Ya apa ya? Secara umur mungkin mereka sudah lebih duluan karena tidak ada apa. Jadi banyak hal-hal yang mungkin terdengar bosan. Nah kemudian di Malaysia ini kebetulan saya sekarang berada di sini. Kalau Anda lihat background saya ini luar biasa. Sure di Indonesia banyak background semacam ini, terutama di Bali banyak background yang dahsyat yang bisa memukau para audiens ya. Oke, mall-mallnya masih ada, tapi penghuninya udah mulai hilang. Saya ulangi, mall-mallnya masih ada, tapi penghuninya udah mulai hilang. Banyak, ya, bilang banyak ya. Kalau kita itu, jadi ya nggak terlalu banyak. Tapi secara kekuatan finansial yang membangun mall itu dulu sangat menyenangkan kalau mall itu sudah tidak terbangun. Jadi saya cuma mau sharing suatu konsep bahwa kekuatan fisik, keindahan fisik, keagungan fisik itu kalau kita tidak maintain, akhirnya dia akan pudar. Maksudnya tidak bukan hanya secara fisik ya, kontennya juga harus kita maintain, relevansi dari konten itu harus kita maintain. Ada tiga hal yang fisik, relevansi, dan konten. Tiga hal ini harus kita. Nah, sering juga kita analogikan kepada diri kita sendiri sekarang. Bagaimana kita bisa ya kan, make sure, meyakinkan kita bahwa diri kita ini selalu up to date, tampil secara proper, secara pantas di saat penampilan publik, tampil secara tegas di saat kita mengungkapkan gagasan, berbicara secara jelas apa yang kita bisa lakukan dan apa hambatan. Sehingga lawan bicara kita ini jelas. Apa yang Anda ingin, apa yang Anda tidak punya, dan bagaimana mereka bisa membantu Anda untuk capai goal itu. Seringkali kita bertemu dengan calon investor atau seseorang yang kita mau dia harus kita harus meyakinkan dia ya, bahwa ya, kita ini berharga. Gitu ya. Kita lupa bahwa kita punya tujuan, orang ini bisa membantu kita. Mungkin nggak langsung, tapi dia bisa membantu kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa close the gap. Saya rangkum dari awal tadi cerita tentang mall di beberapa negara. Mulainya dari the Philippines, Indonesia, and Malaysia. Right? Ada tiga negara yang saya cover. Di mana saya mengamati perkembangan bisnis, perkembangan lain-lainnya, supaya kita makin sadar bahwa energi fisik trumps everything. Energi fisik trumps everything. Jadi saya ingin sharing dengan teman-teman bahwa energi fisik itu sangat penting sekali. Oke, until next time. Aloha.